Selamat Hari Natal bagi kita. Natal di 25 Desember ini di tahun 2024 dan sekaligus juga akan mendapatkan tahun baru 1 Januari 2025. Ya, tentu ada banyak hal kita bisa lewati dari tanggal 1 Januari sampai sekarang 25 Desember. Kita bisa masuk dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak hal, masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan mungkin, kesulitan yang kita lewati di 2025, tetapi yang saya percayai sampai hari ini bahwa kasih Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dia telah buktikan pemeliharaannya, perlindungannya sampai hari ini, dan hanya bisa kita sikapi dengan jujur di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, limpah ucapan syukur saya. Tidak bisa saya ngomong, hanya bisa cerahin air mata, hanya ya ucapan syukur yang paling dalam lah, bisa melewati memasuki Natal ini dan akan melewati dan dari lagi juga itu, dan semuanya itu karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya saya terus katakan kepada Tuhan, saya ingin terus melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan Tuhan tolong membantu saya. Saya akan tetap mengatakan dia menjadi raja atas hidup saya, dia untuk Tuhan. Jadi perayaan Natal itu bukan hanya sekedar kado, bukan hanya sekedar kita merayakan mendapatkan sesuatu, tetapi perayaan Natal yang sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi raja, menjadi selamat sampai selama-lamanya. Supaya apa? Kita mendapatkan transformasi, pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya akan berdoa, dan saya ingin juga menyapa kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Ada tiga itu jalan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya, saya, saudara, kita semua, dunia ini yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan mulut mengaku dan diselamatkan dan dibenarkan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan ayat 11-nya dikatakan, ayat tertulis, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dimalukan. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, 5 hal ini senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan hari demi hari, baik akan memasuki yang tinggal beberapa hari ke depan, kita akan melewati tahun ini, dan semoga tetap Tuhan memelihara kita. Dan saya akan membacakan satu ayat bagi kita, tapi sebelumnya kita berdoa. Kami tahu perayaan itu bukan hanya sekedar merayakan Tuhan. Perayaan Natal bagi kami ketika kami mempelajari firman memang sangat berbeda-beda respon dari setiap orang. Tetapi orang seperti gembala, mereka hidup menyembah, memuliakan Engkau dan memuliakan Engkau dan memuji nama. Respon orang Majus, mereka mempersembahkan hati mereka, mereka sujud kepadamu dan mereka memuliakan Engkau. Tetapi
Tetapi respon Herodes keterkejutan karena ada raja baru, dan pada akhirnya itu dianggap Natal bagi dia adalah sebuah ancaman dan suatu sandiwara di mana dia hanya ingin melihat Yesus dengan cara berpura-pura, munafik dan lain sebagainya. Bagi dia Natal itu sebagai pengkhianatan. Bagi dia Natal itu harus terjadi pembunuhan, dan itu sudah dilakukan oleh dia. Tetapi kami sebagai orang yang percaya, yang hari ini hampir 2024 tahun yang lampau, sampai hari ini masih kami merayakan. Tapi perayaan kami bukanlah sekedar perayaan dia sebagai bayi kecil, tapi saatnya kami merayakan Natal itu di mana Tuhan menjadi juru selamat dalam hidup kami, menjadi Tuhan yang memimpin, yang menguasai hati kami, dan kami taat kepada Dia. Terima kasih Bapa di surga, untuk kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami dapat menghargai setiap pemberian Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, kami membuka hati kami, biarlah kami menyadari pemberian-pemberian Allah itu kami responi dengan berjalan taat kepada firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Firmanlah, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Saya akan membacakan ayat yang sering saya ucapkan hampir setiap khotbah saya, tetapi secara khusus saya belum pernah menyampaikan, ya, sampai Tuhan mengungkapkan beberapa hal dari satu ayat ini. Yohanes 3 ayat 16 demikian firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi tema kita adalah pemberian yang terbaik, terbesar, dan terindah, dan termanis hidup. Jadi pemberian yang terbaik, terbesar, terindah, serta termanis. Kenapa? Karena Allah memberikan kita, kalau kita baca tadi, kasih yang terbaik. Kasih yang terbesar, kasih yang terindah, kasih yang termanis. Itu pemberian Allah yang pertama. Saya mengasihi, saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Walaupun saya mengasihi anak-anak saya, anak istri saya, tapi saya tidak bisa menyelamatkan mereka. Tapi kalau Yesus mengasihi kita dengan segala keterbatasan kita, Yesus mampu menyelamatkan kita, menolong kita, terus menyupport kita, mendukung kita di dalam kekuatan kuasanya. Karena saya tidak punya kuasa. Saya juga manusia yang limited. Tapi Tuhan unlimited. Dan itulah sebabnya kasih yang sudah dicurahkan bagi kita harus kita respon. Sebenarnya saya mau katakan, kasih itu membuat hidup menjadi indah. Kasih membuat hidup menjadi berarti. Kasih membuat hidup bergairah sepanjang waktu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kasih yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pemberian yang terbaik, termanis, terbesar, terindah dalam hidup kita, kita harus responi dengan hidup juga mengasihi. Sebagaimana firman Allah katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi karena Allah sudah mengasihi kita, kita juga harus hidup dalam kasih. Kalau Allah sudah mengasihi kita, lalu kita tidak meresponinya, bukan salah Allah. Tapi salah orang yang tidak meresponi. Itu pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga dikatakan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Misalnya Pak Andi, misalnya mau kasih apa nih, jodoh kepada orang lain gitu ya. Kira-kira Mas Andi mau? Susah-susah kita bersama kita ya. Tapi Allah itu memberikan anaknya yang terbaik. Sama seperti Abraham. Kalau Anda baca maka Kejadian 22, bagaimana Allah meminta Abraham yang sudah dinantikan bukan setahun 2 tahun, dinantikan kehadirannya 25 tahun. Dari mulai Allah berjanji sampai terjadi itu 25 tahun. Itu lalu kemudian ujuk-ujuk Allah katakan persembahkan anak itu kepada. Tapi gendengnya Abraham oke saja. Lalu dibawa anaknya ke Gunung Moria. Itu kan. Nah ini di sini saya tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaan Abraham karena saya belum pernah bertemu dengan dia. Nanti saya tanya dia di surga sana. Kenapa sih sampai hati kamu? Nanti kalau kita sudah bertemu kita tanya itu. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan saya ajukan nantinya kepada Abraham. Kok mentolo? Kok tega-teganya? Kalau dikatakan aku mengasihi, siapa yang dikasihinya? Kalau dia dikasihi, tentu dia tidak akan melakukan itu kepada anaknya. Tapi mungkin dia akan mengatakan, kamu nggak tahu bahwa semua hidup ini hanya bagimu, termasuk apa yang kumiliki. Kita kan katakan dalam Mazmur 24 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa punyamulah, ya, punyamulah bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dia yang mendasarinya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi bagi dia semua milik Allah, termasuk anaknya. Kalau Allah minta, kau berikan juga. Kalau orang Batak, ya itu biasanya kalau ini di zaman lampau. Kalau anaknya sudah tidak bisa cari kerja sana sini, dia akan disodorkan kepada menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Ya, jarang itu memberikan yang terbaik. Ya. Jadi itu sudah menjadi rahasia umum di kami orang-orang Batak pada waktu itu. Tapi sekarang sudah jauh berbeda. Jadi kalau anaknya tidak dapat ranking, tidak apa-apa, itu orang Batak. Ya sudah, kamu sekolah pendeta, supaya kamu jadi pendeta. Kalau jadi pendeta itu nggak perlu orang-orang syukur. Jadi Allah mengasihi kita. Abraham mengasihi Allah sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Dan itu sebabnya kalau manusia saja sanggup melakukannya, walaupun kemudian Abraham tidak jadi mempersembahkan anaknya karena Tuhan sudah katakan, aku telah melihat ketaatanmu. Dan Tuhan juga tidak mentolok, ya, anak yang sudah dinantikan. Bukan berarti dia tidak punya anak yang lain. Ada 8 anak, kan? Dari Keturah 6, dari Hagar 1, dari Sarah 1, 8 anak. Tetapi kenapa dia katakan anak tunggal? Karena itu dari perjanjian, anak perjanjian. Itu Keturah, Dombik,
Jadi Hagar, ya, sedih, perjanjian itu terjadi bukan mati baik, tapi jadi si Sarah dan Abraham. Itu sebabnya ketika Abraham minta supaya Eliezer hambanya itu menjadi waris, Allah tidak, anakmu, anak tunggal. Sementara dia belum punya anak, 25 tahun menanti. Dalam 25 tahun penantian itulah terjadi pertolongan dalam kehidupan Abraham, dan lahir di apa itu, di Ismail. Itu karena dorongan si Sarah juga, karena keinginannya untuk memang anak. Ya. Nah, jadi kasih yang diberikan Allah kepada kita, kasih yang tidak terbatas itu, mari kita respon dengan kita juga hidup di dalam kasih. Pemberian yang kedua yang diberikan Allah kepada kita adalah karunia yang terbaik. Jadi anugerah itu diberikan kepada kita bukan karena kita layak menerima yang terbaik, yang termanis, yang terindah. Bukan karena kita layak. Kita dalam keadaan berdosa. Tapi karena kasihnya yang besar, dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Karunia yang terbaik yang Tuhan Allah berikan kepada kita, yaitu di mana kita mendapat pengampunan dosa, sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia. Saya mengupas tentang kaki ke depan, karena saya takut nanti di dalam hari-hari ke depan, karena saya sibuk dari malam itu, sebenarnya mau 4 kali rekaman, jadi 4 hari, supaya bisa saya mengejar sampai tanggal 1 itu maksud saya, karena kesibukan yang ada. Tapi ternyata tidak hanya 3 kali saja, dan dalam satu yang terakhir itu jadi 1 hari 2 hari di depan bahwa ketika Tuhan memberikan dirinya itu, kalau bahasa apanya dirinya Eirene, membacanya ini damai sejahtera, salom. Jadi kalau salomnya Tuhan itu ada dalam hidup kita, itu kalau dalam bahasa Ibrani itu ada damai sejahtera, ada complete kesempurnaan, di mana sama seperti Allah katakan dalam kesempurnaan sempurna. Ada welfare di situ, ada kesejahteraan di situ. Lalu kemudian di lahir adalah ada kesehatan. Makanya kalau dikatakan salom kepada setiap kita, terima salom itu. Makanya setiap kali doa berkat, saya akan siapapun, kalau itu hamba Tuhan yang menyampaikan doa berkat, saya terima berkatnya. Itu akan selalu keluar dari mulut saya. Siapapun yang menurunkan kata berkat, saya akan katakan saya terima berkat. Nah, jadi karunia itu bukan karena hebatnya kita, tapi itu pemberian semata dari pihak Allah kepada manusia. Karunia yang besar itu, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah, kalau sudah Tuhan anugerahkan anaknya, Tuhan karuniakan anaknya, lalu apa respon kita? Ya kita respon dengan hidup benar, dengan hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Di dalam Natal, saya beberapa kali dalam durasi ini membawa apa Natal, saya akan selalu teringat perayaan-perayaan Natal yang kami lakukan di Sumatera. Ya. Karena saya memang ada di sana, jadi dari berasal dari Sumatera. Jadi saya tahu tradisi-tradisi di mana di malam Natal, hari Natal, Tahun Baru, kita kan kalau apa itu boleh dikatakan 1 bulanan itu kita boleh katakan bebas 1 bulan itu.
Makanya kalau Natal ini di orang Batak di tanggal 25, 26. Ya. Dari Maret masih ada itu ada tanggal 26. Atau di luar tanah Batak mungkin tidak satu kali saja, walaupun orang Batak di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia berarti akan tetap merayakan doa. Nah, jadi karunia yang terbaik, anaknya yang tunggal, yang rela turun dan surga yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Kita respon dengan baik. Pemberian yang ketiga, pemberian yang terbaik, terbesar, terindah dan termanis adalah janji yang terbaik dan terindah. Apa itu? Kita kalau percaya kepada firman, kita tidak akan binasa. Saya, saudara yang percaya kepada Yesus, janjinya sudah berkata, Anda tidak akan binasa. Janjinya berkata, Anda akan masuk surga. Kalau Anda percaya. Janjinya berkata, kuasanya diberikan kepada kita. Janjinya berkata, engkau mengulurkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Kalau engkau berdoa, aku akan menjawab. Itu sebabnya kita harus memperkatakan firman Allah. Bagaimana dalam Mazmur 112 itu ayat 5. Mujur bagi orang yang berbelas kasih. Dan orang yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajar. Ini kan ada banyak orang melakukan urusan. Viral itu ada carok, polisi ada carok. Ini enggak. Saya juga udah pernah itu. Kita orang sini sudah pun kepala sampai pecah itu, sampai berdarah-darah itu. Kita telepon nggak datang-datang. Sampai akhirnya saya lari ke sana. Lamanya juga datang. Mati dulu baru. Waduh, saya bilang bukannya direspon dengan reaksi cepat. Ya untungnya anak itu nggak mati. Kita telepon, aduh. Sudahlah. Apakah aparat kita masih terjangkau? Saya nggak tahu. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah baik yang saya alami sendiri maupun di alam orang lain. Apa yang salah di bangsa? Urusan harus dilakukan dengan kewajaran. Bukan dengan mekanisme. Bukan dengan suat. Bukan dengan force. Dengan kekuatan. Bukan dengan otoritas. Dengan sewajar. Walaupun wewenang mengikuti dia. Walaupun kuasa mengikuti dia. Tapi jangan menyalahgunakan. Dan janji mereka di bangsa ini, yaitu sebab saya katakan kalau manusia berjanji, kalian berjanji, kau yang mengingkari. Ya, apa coba? Jadi manusia berjanji tapi selalu mengingkari. Terima kasih. Makanya kalau saya datanglah kita 8:30 ya berangkat. Jadi sebelum 8:30 saya sudah berangkat untuk menjemput teman. Kalau terjadi katakanlah di luar kemampuan saya akan selalu minta maaf. Dan itulah sebabnya kita sebagai orang percaya perlunya memegang janji firman. Kenapa? Tuhan hanya konsisten menepati janji. Dia tidak konsisten untuk menepati kemauan saya. Tapi Tuhan itu konsisten untuk menggenapi janji. Kalau dikatakan seperti Mazmur 91 ayat yang ke
14, 15. 15-nya. Bila ia berdoa, aku akan menjawab. Yakinkan kita. Kalau kita berdoa, Tuhan menjawab. Ada baik enggak kan? Satu contoh. Kita sakit. Siapa yang terlebih dahulu kita? Tuhan atau Panadol? Apakah kita berani melempangkan tangan sebelum kita terjun oleh dunia? Apakah kita percaya dan berpegang janji? Makanya dalam Mazmur 91 ayat yang 1 dan kedua dikatakan orang yang diam di dalam lindungan yang maha tinggi dan yang berteduh dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Betul kita mempercayai Allah. Kalau Anda tidak kuat memegang janji Allah, Anda tidak akan mungkin percaya. Di dalam memegang janji Allah itu perlu ada iman. Perlu ada penyerahan diri kepada Allah yang sungguh. Sehingga meyakini setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan itu betul-betul terjadi. Memang bukan menurut keinginan kita, tapi menurut keinginan kita. Bukan waktu kita, tapi waktu kita. Tapi yang jelas, dia akan konsisten untuk menepati. Tapi kadang-kala kita lalai dalam hidup ini. Dia sudah memberikan janji yang terbaik bagi kita. Firman-Nya. Dalam hal ini, dalam konteks ini, diberikan kita hidup yang kekal. Dijagai, dipelihara selama kita masih hidup. Dipelihara, dilindungi selama kita hidup. Sampai kita bisa bertemu dengan tapi apakah kita masih yakin akan janji Tuhan? Apakah kita masih sering memperkatakan firman Allah? Seperti Mazmur 100, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Di tengah-tengah situasi 5 bulan ini bangsa Indonesia sedang masa-masa pemotongan semua ini. Semua anggaran-anggaran dipotong. Naikkan pajak. Yang menderita siapa lagi? Rakyatnya. Pegawai negeri tenang-tenang saja. Mau naik seberapa pun, gaji mereka naik. Tapi itu hasil perjuangan mereka yang harus dihargai. Negara menghargai mereka. Tapi ya janji yang dilakukan itu pasti. Sudah berapa dalam kurun waktu ini Pak Prabowo tidak menepati janji? Sorry, saya like makanan 15.000 dan 10.000. Tidak menaikkan pajak, naik pajak. Makanya Ahok bilang, yang dapat mengubah bangsa ini hanya presiden. Sikap saja itu. Orang-orang korup itu. Koruptor itu. Sita hartanya. Ambil hartanya para koruptor itu. Sama seperti Cina itu kan. Ya, bahkan Cina kan ditembak mati. Makanya seorang dari mereka yang hebat, yang menjadi pemimpin, sediakan 100 peti mati bagi saya. 1 untuk saya, kalau saya kedapatan. Dan dia memang tidak main-main. Bahkan keluarganya sendiri
yang korup, yes. Itu kalau pemerintah yang mau itu memperbaiki bangsa. Jadi kita sudah kronis perutangan besi. Artinya kan pemerintah itu harus menggunakan tangan besi. Kita yang nggak boleh gunakan tangan besi. Orang ibadah saja susah. Tapi sekarang ini, ya, kita kan tidak ada lagi bola di tekanan. Apalagi ketua negeri yang coba terlibat dalam pembubaran kekerasan diselesaikan dengan baik dalam tempo yang berbeda. I hope so. Tapi manusia itu seringkali mengingkari janji. Janji politik itu manis. Saya bilang kepada salah seorang ketua partai, saya bilang, kami itu Pak, nggak ikut sebenarnya dalam hal. Tapi kalau orang itu mau betul-betul memperhatikan orang-orang minoritas, bukan hanya kami, ya orang-orang apalah, yang dimana semua orang bebas beribadah, itu satu, pasti kami akan dukung. Tapi kadang-kadang orang kan lebih suka berjanji politik. Baik, beberapa presiden yang sudah kita lalui. Masakan, kalau katakan, masakan peraturan menteri lebih kuat dari konstitusi negara ini. Itu nggak masuk akal saya. Konstitusi negara dibawahi oleh peraturan menteri SK dengan alasan apapun. Enggak gendeng kita bernegara ini. Ya seharusnya berjalan sesuai dengan koridor undang-undang hukum harus ditegakkan. Panglimanya adalah kalau itu dijalankan dengan baik, semua akan aman. Tapi karena tidak ke sini tajam kepada tumpul, ke sini tajam ke belakang tumpul, nggak bisa. Makanya kalau Tuhan katakan firman Allah itu tentang pedang bermata dua, itu kalau pedang bermata dua itu menolak ke depan, menghantam ke belakang, sampai misalkan jiwa dan roh dan cinta dapat membedakan pertimbangan hati kita itulah. Itu sebabnya kita harus pegang janji firman Allah dalam hidup. Supaya apa? Kita menikmati janji firman Allah. Di Natal ini, di 2024 ini, pemberian Allah yang terbaik, yang termanis, terindah, terbesar dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah yang luar biasa. Melalui apa? Melalui kasihnya, melalui karunia-Nya, melalui janjinya, dan yang terakhir adalah Dia juga memberikan hidup yang terbaik. Dalam bahasa Yunani, ya, hidup itu ada dua, bios. Nah, makanya ada bioskop. Ada zoe, nulisnya zoe. Dalam bahasa modern itu zoe. Zoe itu adalah hidupnya Tuhan. Bios itu adalah hidup yang seperti sekarang ini. Nah, makanya bioskop itu kan film yang bergerak. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus percaya janji yang terbaik itu kita pegang, dan hidup yang terbaik itu harus kita miliki, yaitu zoe-nya Tuhan. Kalau zoe-nya Tuhan ada dalam hidup kita, ini bukan sekedar hidup masa kini, tapi hidup ke depan bersama dengan Tuhan.
hidup dalam kekalahan sama seperti Allah hidup dalam kekalahan. Sehingga sebagai orang yang percaya, kita harus tetap berada di dalam kehendak Bapa di surga. Jadi, hidup yang terbaik adalah hidup bersama dengan Allah. Makanya, di bumi ini saja kita bisa mengalami surganya Tuhan. Di bumi. Makanya Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan. Immanuel, Allah menyertai, tapi seberapa banyak kita menyadari bahwa Allah itu menyertai. Kalau Allah menyertai, kita akan menjaga tutur bahasa kita. Kalau Allah menyertai, kita sadari Allah menyertai, kita akan menjaga perilaku kita. Kalau Allah menyertai, kita akan menyadari bahwa Allah yang menyertai kita itu mengetahui segala jalan-jalan pikiran kita. Kalau kita menyadari Allah yang memberikan hidup itu kepada kita, hidup yang kekal, di mana Allah berdiam untuk kita hidup dalam dunia ini. Tapi seberapa banyak kita menyadari? Di sini tuh banyak orang percaya itu korup. Buktinya banyak orang percaya jadi pengedar narkoba. Di Sumatera itu kan rokok hantu. Perbuatannya perbuatan bukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sementara Allah berkata, aku mendiami engkau. Tapi pada kenyataannya, Allah tidak mendiami kita. Bukan Allah tidak mau mendiami kita. Tapi saya katakan ego kita terlalu tinggi. Sehingga ego itu kan expel God out. Mengusir keluar out. Sementara dia ada, kita usir. Bagaimana kita mengusir? Dengan perilaku kita yang jahat. Dengan perkataan kita yang tidak menjadi berkat. Dengan cara hidup memfitnah orang. Menyakiti orang. Natal tidak boleh seperti itu. Natal harus menunjukkan kasih yang terbaik, karunia yang terbaik, janji yang terbaik, hidup yang terbaik. Sama, Yesus sudah melakukan itu semuanya di dalam dia. Itu sebabnya dia adalah teladan yang sempurna. Kalau saya, ini nggak bisa menjadi teladan yang sempurna. Karena apa? Saya sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sudah merampok, sudah membunuh, lalu dikatakan menjadi teladan yang sempurna, tidak mungkin. Orang akan selalu ingat apa yang telah dia perbuat. Sama seperti saya waktu pulang kampung. Teman akrab saya bertanya, apa pekerjaan sekarang? Saya jadi pendeta. Ya, dia ke bawah, dia ke bawah. Ada apa? Kita kenal aja kan. Mana ada banyak ini? Jadi pendeta. Ya benar aja kamu. Benar aja saya. Memang dia pendeta. Yang benar. Karena dia tahu. Mungkin keluarga bisa kita tipu. Tapi sahabat-sahabat kita yang sama dengan dia, kita pada waktunya. Waktu itu. Mau kita tipu bagaimana? Yang saling menutupi satu dengan lain. Dan biasa itu kalau komplotan itu saling menutupi, dia sudah mereka yang melakukan. Kalau takut ketahuan, kalau bisa, itu tidak diapakan. Kecuali komplotan yang lemah. Tapi kalau komplotan itu kuat, ya satu apa? Sehingga teman-temannya bisa tetap mendukung dia, memberikan apa, makan, memberi makanan. Kalau dia tidak berbicara,
Dia rela menderita sendiri. Nah, itu komplotan yang sangat kuat. Sehingga dia apa? Ya, tapi dia sakitnya pada waktu itu saja, itu karena itu saja, introgasi itu saja. Tapi setelah itu teman-temannya bisa datang menjemput dia. Nah, jadi hidup yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, bukan hanya masa yang akan datang kita nikmati. Kalau masa yang akan datang, masa yang terkasih itu kita nikmati. Buat apa kita percaya pada itu? Gak ada gunanya. Tapi di masa kini Tuhan juga mampu melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dalam Mazmur 91 Mazmur 37 ayat 25. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan dengan cara. Dan anak cucunya meminta-minta. Dan itu sebabnya kita perlu mengenali firman. Dalam Mazmur 126 ayat yang pertama dikatakan di situ, tema pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang begini. Jadi masalahnya hidup bios kita itu, hidup bios kita dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Seperti bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Ekonomi anak-anak Tuhan ada banyak yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi keadaan seperti orang pada waktu itu, maksudnya setelah Tuhan melakukan terobosan dalam hidup. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorak. Pada waktu itu orang akan berkata, pada waktu itu orang berkata kepada orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Jadi ketika Tuhan melakukan perkara-perkara besar kepada kita, orang lain juga bisa mengerti. Saya ingat persis waktu awal Tuhan Yesus itu, Tuhannya orang Kristen itu pasti sekali. Seorang bapak bilang, kenapa Bapak bilang begitu? Iya, kalau kita yang berdoa susahnya belum tentu dapat. Bapak ini terus jalan saja, sudah disakiti di sana, sekarang punya di sini, punya sendiri lagi. Memang sakti Tuhan yang orang, bukan saya yang dia, tapi saya hanya menyampaikan. Memang kita katakan dengan jelas, orang-orang akan bersuka cita. Makanya kita responnya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, ada tiganya. Kalau Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada kita, apa yang tidak lakukan? Maka kita bersorak-sorak. Ayat keempat, dikatakan dengan jelas, pulihkanlah keadaan kami
seperti membelikan batang eksperimental. Jadi kalau sudah dipulihkan, batang air mecet itu selalu senantiasa kering itu. Tapi kalau udah air datang, wah itu tidak bisa dihambat. Seperti itu, memulihkan. Jadi sampai berlimpah-limpah. Kenapa saya mengatakan ini? Karena ini ayat kesukaan saya. Nah, orang yang menabur dengan memikirkan air mata akan menuai dengan berkat. Orang yang berjalan maju dengan menangis kita katakan dengan jelas pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat. Saya ingin membawa berkat. Makanya saya bilang kepada Tuhan, jangan buat mata ini menjadi kering. Karena kalau kita tidak pernah menangis di hadapan Tuhan, mudah hati kita ini mengarah. Sangat keras. Sudah salah pun ngotot. Dan ketika hati kita keras, kita hanya berdiri atas kepentingan kita. Kalau ada kepentingan kita, baru kita lakukan. Kalau hanya untuk kepentingan orang lain, oh no way. Jadi, ketika hidup kita susah, hidup dalam dunia ini, ada kekuatan Tuhan yang ada pertolongan Tuhan. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 1 ayat 3, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berpijak. Apa dah? Lalu katakan, ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi itu sebuah terobosan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Tuhan mengurapi aku, engkau mengurapi aku. Saya seringkali mengganti kalau ada kata-kata engkau. Itu seringkali saya ganti Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau sapaan, ya, jadi terikut itu. Jadi, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan awan. Kebajikan dan kemurahan Allah belaka yang akan mengikuti aku ke timur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya berharap jadikan Tuhan itu yang sudah memberikan yang terbaik, dan saya menyimpulkan dalam Mazmur 23 betapa hebatnya Tuhan. Dia yang sudah memelihara Daud sampai kepada kekekalannya, dia juga akan melakukannya bagi kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita mempercayai apa yang terjadi? Apakah kita hidup dalam karunia yang terbaik itu? Apakah kita percaya terhadap janji yang terbaik itu? Apakah kita hidup menerima hidup yang terbaik sama seperti yang diterima oleh Daud? Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, bersama dengan Tuhan di dalam kekekalannya, dalam keabadian. Karena itu tujuan terakhir. Tetapi selama hidup, Alkitab katakan, ada bayang-bayang maut, ada penderitaan, ada kekurangan, ada. Tapi Tuhan selalu menyuplai.
Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu memberikan hidup bios kita itu. Sebelum kita mencapai kepada zoe, bios kita juga diperhatikan oleh Allah. Jadi kehidupan jasmani ini juga Tuhan perhatikan. Tapi jangan karena kehidupan rohani ini kita meninggalkan hidup yang terbaik. Karena ada banyak orang karena hidup jasmani ini meninggalkan Tuhan. Bahkan keluarganya. Ada orang yang bersama-sama dengan dalam menata ekonomi dari tidak ada menjadi ada berlimpah-limpah. Setelah jadi istrinya dibuang. Apa demikian hidup? Nah, kacau. Tapi saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah. Kiranya kita akan terus menikmati berkat Natal yang sangat luar biasa. Yang mau saya katakan, mari kita meningkatkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan. Di tahun dari mulai Natal ini, setelah kita mengetahui pemberian-pemberian terbaik yang Tuhan berikan sampai kepada memasuki tahun yang baru. Jangan kita pernah lupa akan kehidupan joy kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita perjuangkan selama kita hidup. Kita kalau kita berjuang soal bios kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi jangan hanya tak di situ, tapi bergerak juga kepada joy kita sehingga terjadi keseimbangan, sehingga kita berkata bahwa aku akan diam pada akhirnya. Setelah kita menyelesaikan pertarungan ini, kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Karena kita sudah mengakhiri pertandingan dengan pertandingan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita berdoa. Terima kasih di perayaan Natal ini Tuhan. Kami menikmati segala janji yang Kau berikan kepada kami bahwa kasih yang terbesar yang Kau berikan, karunia yang terbesar, janji yang terbesar, hidup yang terbaik, semuanya Tuhan. Dan sudah seharusnya kami menyimpulkan seperti apa masuk ke hidup itu. Sehingga apapun keadaan bios kami, tapi tujuan utama kami adalah Tuhan. Sehingga ketika bios kami tersuplai atau tersedia semuanya, maka kehidupan rohani kami juga harus kami pertahankan. Bios memang perlu, tetapi zoe yang kehidupan kekal itu, yang tanpa batas itu, tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Hanya mampu diberikan oleh Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang kekal dari awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Jadi percayai Dia sepanjang umur hidup kita. Sampai kita bertemu muka dengan muka bersama Dia, tinggal bersama Dia, diam seperti Daud. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kau tanyakan, kamu tanyakan kepada Daud, kepada Abraham, atau kepada Elisa, atau Elia, tahan itu dulu. Supaya kerinduanmu semakin dalam, terus meningkatkan hati. Saya suka Mazmur 91 ayat yang ke-14. Maka hatinya melekat kepada itu. Aku akan membentuknya. Dia mengenal nama. Aku akan membentuknya dia karena dia mengenal nama. Ayat 15 berkata, kalau ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kehidupan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Akan kukenyangkan dia dengan panjang dan akan kutunjukkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan kekal dari Tuhan. Itulah sebabnya perhatikan hidup ini. Dan jangan karena hidup bios
engkau mengarah kepada yang lain. Sesusah-susahnya hidup Yos kita, jangan sampai meninggalkan hidup solid, sehingga hidup berkal itu akan menjadi bagian dari Bapak dan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau ada yang sakit, saya mau berdoa bagi engkau, apapun sakit penyakit. Saya tidak hanya sekedar mengatakan bahwa tabib dia adalah tabib dokter, tapi saya adalah orang yang mengintervensi bahwa dia tidak pernah melakukan kecurangan. Dia senantiasa akan menolong orang-orang yang mau beriman kepada dia. Kalau engkau yang beriman kepada dia, angkat kedua belah tangan dia. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepada dia, dan mereka dalam keadaan sakit. Kami tahu bahwa kami tidak tahu mereka. Tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dan sebabnya dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka tidak akui, keluar! Dan oleh itu mereka menjadi sembuh. Dan terima kasih buat kesembuhan oleh kuasamu, oleh jamahan, oleh firman. Dan kami juga berdoa Tuhan buat mereka-mereka yang dalam keadaan susah hari-hari ini. Perputaran ekonomi kami melambat. Dan itu terbukti dari sikap-sikap negatif yang dilakukan oleh beberapa tokoh di bangsa ini. Tapi kami sebagai orang percaya, kami semua optimis di balik semua itu ada rencana kebaikan, kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan itu sebabnya kami tidak melihat dengan cara dunia ini, kami melihat dengan cara Tuhan. Dan itu sebabnya kami tidak dari firman Allah. Terima kasih dan kami percayai firman. Dan kalau engkau orangnya yang maka tidak bertangan, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau Allah yang sudah berjanji untuk memberikan pertolongan bagi umat-Mu, melepaskan kami dari segala penderitaan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka satu demi satu dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka dalam kekurangan, Allah akan mencukupi segala kebutuhan mereka dan kemudian dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu. Dan pemimpin bangsa kami, Presiden, biarkan dia memegang janji, sekalipun rugi, tapi dia harus berani mengatakan, menyikapi dengan benar. Bukan oleh karena Tuhan situasi kondisi, tapi dia berani mempertaruhkan janji yang sudah dijanjikan, janji politiknya kepada masyarakat. Dan itu sebabnya ketika orang tidak menepati janji, maka orang itu akan disebut orang yang pelita, orang yang tidak punya pendirian. Dan kami tidak ingin presiden kami seperti ini. Kami ingin presiden kami, dia tidak lebihnya adalah dosa. Dan sebabnya kami mendukung pemerintahan ini dalam keadaan apapun. Mereka mampu mengatasi tanpa harus menyusahkan keadaan rakyat yang sudah ini. Tapi memberikan solusi. Kami mempunyai resources yang sangat luar biasa, yang kaya dengan segala sumber daya alam dan lain sebagainya. Kami boleh memaksimalkan itu, bukan untuk dikorup oleh orang-orang yang punya wewenang, punya kekuasaan, tapi betul-betul dipakai untuk masyarakat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Gereja Tuhan dimanapun ada, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong sehingga kami di perayaan Natal ini, apa yang sudah kau berikan kepada kami respon dengan baik, dengan cara yang melakukan apa yang diharapkan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih sehingga di masa kini kami bersama dengan Tuhan, di masa yang akan datang kami juga bersama dengan Tuhan. Baik mati maupun hidup kami berada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada dan gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dalam apapun yang mereka Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa agar kiranya Tuhan terus menciptakan segala kebaikan-Mu, kemurahan dan pertolongan dalam hidup. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pertolongannya. Angkat tangan-Mu, mari berdoa kepada Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar
Saya orang berdosa, mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di dalam hidup ini. Ampuni segala dosa dan kejahatan yang telah aku lakukan. Darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Dan terima kasih buat hidup kekal Zoe bersama dengan kami saat ini. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil kami, Tuhan bersama dengan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dan anak-anak semuanya yang sekolah, yang libur, yang saat ini sedang liburan, Tuhan dan doakan supaya cepat kekuatan Allah menyertai mereka, kemuliaan Allah menyertai mereka, dan perlindungan. Dan kalau ada rencana mereka berlibur, Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa semuanya diberkati. Terima kasih Bapa di surga, umat-Mu, gereja diberkati oleh Tuhan dan diberikan yang terbaik dari Bapa di surga dengan pemberian yang terbaik dari Bapa di surga dalam nama Yesus. Dan biarkan Roh Kudus terus memimpin kami sehingga setiap kami akan taat kepada Tuhan dan melakukan yang dapat menjadi terang dan garam di mana-mana kami. Terima kasih dan berkat Natal kami terima dan Tuhan kami terima, kebaikan Tuhan kami terima, dan kami akan melangkah maju sampai memasuki nantinya 2025 bersama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dan sebentar kami juga akan menikmati setiap hidangan yang ada. Mari bukan berkat di atasnya, apabila kami menikmati yang berkekuatan kami juga kembali ke Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berlalah mengajarkan Tuhan berkati. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan biarkan Yesus Tuhan menjadi Raja, menjadi yang bertahta di hati kami, dan memegang kendali sepenuhnya, sehingga setiap kami betul-betul melakukan apa yang Kau inginkan, bukan apa yang kami inginkan, tapi apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau mau. Terima kasih. Walaupun itu tidak mudah, tapi kami mempersembahkan hidup kami, agar Kau memakai kami sebagai alat yang memuliakan. Gereja-Mu diberkati Tuhan, kami semua diberkati. Sekarang terimalah berkat damai Natal menyertai kita. Kiranya kasih Bapa yang besar itu, kecintaan Yesus yang luar biasa, yang terus menopang kita, menyupport kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita untuk menyatakan segala kekuatannya, sehingga kita taat kepada firman. Biarlah kita hidup membawa berkat Natal di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dalam nama Yesus. Amin.